Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang disusun oleh Kapirdia Widyasari 63240989 dan Salsabila Dwi Aprilia 63240221. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis anggaran biaya overhead pabrik dalam meningkatkan efisiensi produksi pada perusahaan manufaktur, yaitu budget biaya pabrik tidak langsung. Untuk latar belakang, perusahaan manufaktur harus mampu mengelola biaya produksi secara efektif agar memperoleh keuntungan yang optimal. Salah satu komponen penting dalam biaya produksi adalah biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu. Jika biaya overhead tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan pemborosan dan menurunkan efisiensi produksi perusahaan. Tujuan penulisan, yang pertama, mengidentifikasi komponen-komponen biaya overhead pabrik dalam perusahaan manufaktur. Yang kedua, menganalisis metode penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Yang ketiga, mengkaji pengaruh pengendalian biaya overhead terhadap efisiensi produksi. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategi pengendalian biaya overhead yang efektif, yaitu ada efektif produksi dan pengendalian biaya. Rumusan masalah yang pertama ada apa yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik. Yang kedua, bagaimana proses penyusunan anggaran biaya pabrik, overhead biaya pabrik. Yang ketiga, faktor apa saja yang mengaruhi biaya overhead pabrik. Yang keempat, bagaimana pengaruh pengendalian biaya overhead terhadap efisiensi produksi. Yang kelima, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengendalikan biaya overhead pabrik. Pengertian biaya overhead pabrik, menurut Mulyadi, biaya overhead adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk tertentu, namun tetap diperlukan dalam proses produksi. Contohnya yang meliputi biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan mesin, biaya listrik pabrik, dan biaya pemeliharaan peralatan. Klarifikasi biaya overhead, berdasarkan perilaku biaya overhead pabrik diklarifikasi menjadi ada 3. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tetap tanpa dipengaruhi volume produksi seperti penyusutan gudang. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi seperti biaya listrik mesin. Yang ketiga ada biaya semi variabel, yaitu biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel seperti biaya peliharaan. Berdasarkan fungsi, biaya overhead produksi, biaya overhead pemasaran, dan biaya overhead administrasi. Metode penganggaran BOP itu ada metode tradisional dan metode activity based costing atau ABC. Ya, metode tradisional membebankan biaya overhead berdasarkan satu dasar alokasi seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Metode ini sederhana, namun kurang akurat untuk perusahaan dengan produk beragam. Untuk metode activity based costing atau ABC, membebankan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang sesungguhnya mengkonsumsi sumber daya. Metode ini lebih akurat dan relevan untuk mengambil keputusan. Halo, perkenalkan saya Tirdia Widyasari. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Salsabila. Baik, di sini ada studi kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur. Jadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini merupakan perusahaan manufaktur besar di Indonesia yang memiliki beberapa departemen produksi. Studi kasus ini menganalisis pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan jam mesin pada 3 departemen, yaitu yang pertama adalah departemen produksi, yang kedua ada pengemasan, yang ketiga adalah quality control. Baik, untuk produk utama yang dianalisis adalah mie instan dan minuman. Oke. Next, lanjut untuk slide selanjutnya, yaitu ada schedule pembebanan biaya. Di sini pembebanan biaya overhead pabrik dilakukan per triwulan berdasarkan jam mesin. Departemen produksi memiliki alokasi biaya terbesar karena penggunaan mesin yang intensif. Departemen pengemasan dan quality control memiliki proporsi lebih kecil, namun tetap signifikan. Peningkatan biaya overhead antar triwulan mencerminkan peningkatan aktivitas produksi seiring dengan permintaan pasar yang meningkat. Oke, untuk nextnya ada analisis hasil pembebanan, yaitu dasar pembebanan berdasarkan jam mesin. Untuk biaya overhead dialokasikan berdasarkan jam mesin per unit produksi. Untuk mie instan, 0,2 jam mesin per unit. Alokasi lebih kecil. Untuk minuman, 0,3 jam mesin per unit. Untuk alokasi lebih besar. Untuk hasil analisis per triwulannya, yaitu yang pertama, ada departemen produksi dengan harga 800
juta, untuk pengemasan 320 juta rupiah, untuk QC Control dengan nominal 180 juta rupiah. Untuk TW kedua naik rata-rata 8% karena kenaikan volume produksi. Untuk TW ketiga naik 12% seiring lonjakan permintaan pasar. Baik untuk TW keempat ini total overhead mencapai puncak tertinggi sepanjang tahun. Untuk kesimpulan analisis ini adalah produksi minuman menerima alokasi overhead lebih besar karena proses produksi lebih kompleks. Pembebanan berdasarkan jam mesin terbukti akurat dan proporsional terhadap konsumsi sumber daya aktual di setiap departemen. Oke, untuk nextnya, jadi kesimpulan dari penjelasan ini adalah presentasi ini adalah biaya overhead pabrik berperan penting, sangat penting bahkan dalam menentukan efisiensi dan profitabilitas perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, pembebanan biaya berdasarkan jam mesin terbukti memberikan gambaran yang akurat tentang konsumsi sumber daya. Peningkatan biaya overhead antar triwulan mencerminkan peningkatan aktivitas produksi, pengendalian biaya overhead yang efektif melalui penerapan metode ABC yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Oke, untuk pemeliharaan rutin dan efisiensi energi dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan secara signifikan. Baik, untuk penjelasan dari kelompok kami cukup sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.